Yap, halo kawan-kawan semua, apa kabar dan selamat malam. Yo, jadi hari ini di tanggal 7 September 2016 pada malam harinya jam 10.39, ya saya membuat rekaman video lagi yang berhubungan dengan Monero, oke. Jadi sepanjang hari ini dari pagi sampai siang, kemudian siang sampai sore ya sampai sekarang ya saya terus-terusan membaca ya, mencari-cari informasi tentang Monero ya di forum-forumnya, kemudian di blog-blognya ya. Ya mencari sesuatu lah yang saya rasa bisa menambah uh, uh, pemahaman saya terhadap bagaimana sebenarnya cryptocurrency Monero itu bekerja. Oke, jadi banyak yang saya sudah baca-baca ya, dan ada dua penemuan baru yang saya mau sharingkan ya kepada kawan semua, di mana saya rasa itu penting. Oke, pertama ialah berhubungan dengan size blocknya Monero. Oke, jadi size blocknya Monero itu cukup berbeda dengan cryptocurrency lainnya ya, seperti contoh Bitcoin ya. Bitcoin punya size block, ukuran bloknya itu sudah fix ya, sudah dilimitkan di 1 MB saja. Jadi jika ada banyaknya transaksi ya, segitu banyak transaksi yang datang yang melewati 1 MB ya, terpaksa transaksi yang lebih itu yang nggak bisa muat lagi ya, harus antri ya, harus mengantri baru menunggu blok seterusnya untuk divalidasikan. Oke, jadi seperti yang kita tahu, masalah utama Bitcoin sekarang ialah skalabilitas, yaitu masalah block size ini ya, dimana sekarang transaksinya Bitcoin tuh networknya itu sudah sangat besar, sangat banyak sekali, sehingga 1 MB limit size bloknya ini sudah tidak dapat menampung dengan optimal ya, sehingga seringkali ya kita kalau mau kirim Bitcoin ya dari satu wallet ke wallet lain itu lama sekali prosesnya. Oke, jadi pun sudah mulai perdebatannya Bitcoin ya, sudah mulai ada terjadi perdebatan dalam komunitasnya apakah akan melakukan hard fork atau tidak. Oke, jadi tujuan mereka, yang pihak yang setuju melakukan hard fork ya, karena ini mereka mau mengincrease ya, menambahkan size blocknya Bitcoin ke yang lebih besar lagi supaya transaksi mereka bisa lebih cepat. Nah, dan juga ada pihak lainnya ya, pihak lainnya tidak setuju, ya alasan mereka ada yang bilang itu terlalu beresiko dan gimana gimana ya. Oke, jadi itu urusannya Bitcoin ya. Sedangkan di Monero itu luar biasa, karena size blocknya Monero itu dia bisa mengadjust sendiri ya, bisa menyesuaikan diri sendiri tergantung kebutuhan. Oke, jadi sangat berbeda ya. Uh, dia bisa sendiri berkembang ya, bisa kayak karet ya. Kalau besar, saking besarnya transaksi ya, dia akan membesar sendiri size blocknya. Oke, jadi ini luar biasa tentang Monero ya, bagaimana Monero menghadapi uh, sistem skalabilitas seperti ini. Oke, jadi itu pertama. Kedua, informasi tentang Monero yang saya mau sharing ialah berhubungan dengan hard fork. Oke, jadi ini masih hard fork ya. Ya, jadi benar ya, Monero akan melakukan hard fork setiap 6 bulan sekali. Oke, jadi sering-sering ya. Hard fork itu banyak sebenarnya, perkataan hard fork ini memicu ya, lebih memicu kepada sesuatu yang negatif ya. Entah kenapa, mungkin mereka takut ya resikonya terjadi kegagalan atau gimana ya, karena banyak ya cryptocurrency lainnya ya yang setelah mereka melakukan hard fork itu gagal total ya, semuanya nggak bisa jalan tiba-tiba ya. Ada yang terjadi seperti itu ya, memang saya nggak mengharapkan itu terjadi di Monero, tapi ya saya cuma mau menyampaikan bahwanya Monero melakukan hard fork 6 bulan satu kali. Oke, jadi tujuannya hard forknya itu apa ya? Tujuan hard forknya itu ya untuk menambahkan sesuatu yang baru ya, ataupun mengadjust settingan algoritmanya ya, seperti contoh ini ya, di tanggal 23 ini ada ditulis ya, seseorang menuliskan blog ya, di tanggal 23 Maret 2016 kemarin mereka melakukan hard fork. Oke, jadi dalam hard fork itu mereka melakukan perubahan ya, seperti contoh block time-nya ya, dari yang kemarin dulu 1 menit sekarang sudah jadi 2 menit ya, kemudian dan lain-lainnya lah, ini bisa dibaca sendiri. Intinya ada sesuatu yang baru yang mereka akan tambahin, akan mereka adjust, kemudian ya sebagai langkah maintenance ya, kemudian memperbaiki lagi lah sekuritas yang ada ya. Jadi mungkin kedepannya kita nggak tahu ya, bisa jadi H4 ini akan semakin durasinya mungkin akan semakin diperpanjang ya, kalau kalau memang Monero sudah semakin stabil, nah mungkin tidak akan lebih sering-sering melakukan hard fork. Oke, dan apa sih yang biasanya dilakukan ya pada hard fork ini ya, apa indikasi-indikasinya ya. Jadi dikatakan dalam situs ini, nanti linknya akan saya tampilkan ya dalam deskripsi box ya, menjelaskan bahwanya prosedurnya bagaimana ya biasanya. Jadi di sini ada dijelaskan salah satunya bahwanya 30 hari ya sebelum dilakukan hard fork mereka akan
membekukan dulu semua kode-kodenya, maksudnya mengamankan dulu ya kode-kodenya ya, kemudian tidak akan melakukan apa-apa perubahan terhadap kode-kode itu ya, kemudian supaya nanti pada hardforknya bisa lebih lancar gitu ya maksudnya. Jadi nanti bisa dibaca sendiri berhubungan dengan hal itu. Nah jadi kalau kamu hitung ya menggunakan kalender 23 Maret 2016, kalau kamu tambahkan 6 bulan yaitu di bulan September. Oke, jadi ada indikasi ya bulan September ini Monero akan melakukan hard fork, oke, ataupun di bulan depan, oke, nggak tahu. Jadi antar satu bulannya dalam waktu terdekat inilah Monero akan melakukan hard fork ya, saya rasa itu yang akan terjadi. Oke, jadi itu dua informasi yang mau saya sampaikan, dan satu ada lagi dan ada satu lagi, maaf, ada satu lagi ekstra. Oke, ekstra koreksi yang saya mau jelaskan ya berhubungan dengan rekaman audio yang saya bikin semalam ya. Jadi semalam saya membicarakan tentang bagaimana pembagian reward miningnya Monero ya, bagaimana sistem ekonominya bekerja. Jadi ada beberapa informasi yang tidak saya masukin ya karena saya tidak tahu waktu itu, dan pada hari ini saya membaca ternyata ada faktor lain ya, faktor-faktor tambahan lain yang mempengaruhi reward miningnya Monero per blok. Oke, faktornya itu apa? Nah, jadi untuk menjelaskannya ya saya harus ke situs ini di chainradar.com. Oke, di sini ada banyak cryptocurrency lainnya juga ya. Pilih yang Monero lah ya, baru nanti akan ditunjukin Monero blockchain-nya. Oke, jadi saya akan tunjukin ya sebentar ya, sabar ya, saya buka dulu. Oke, jadi saya akan jelaskan melalui ini ya. Oke. Nah, oke, jadi ini adalah Monero blok yang ke-736 ya. Saya nggak akan sebutkan 4 digit yang di depannya, saya cukup sebutkan di belakangnya aja ya supaya lebih mudah menjelasin ya. Ini 737, sedangkan satunya lagi 736 ya. Nah, di sini ada namanya reward. Oke, di sinilah yang kita dapatkan ya. Di blok M736 rewardnya adalah 0,79736 sekian ya. Oke, saya highlight dulu jadi kita bisa nampak perbedaannya. Terus kan di blok yang satu blok ke depannya ialah 10,7489 Monero. Oke, jadi ada penurunan. Oke, ada penurunan dari rewardnya ya. Jadi memang benar ya bahwanya ada penurunan, tapi faktor yang mempengaruhi reward ini adalah 3 faktor ini. Pertama ialah base reward, kedua ialah transaction fee, ketiga ada reward penalty ya. Ini ada angkanya semua, ada nominal semua, kecuali reward penalty ini tidak ditunjukin apa-apa ya karena tidak ada reward penalty-nya ya. Jadi semua tiga-tiganya ini itu mempengaruhi rewardnya, reward yang para miner dapat. Oke, jadi reward base-nya ini akan selalu berkurang. Ini memang benar ya seperti yang saya sebutkan semalam ya, dalam ekonominya total supply-nya koinnya Monero itu akan selalu berkurang, sehingga base reward-nya juga akan semakin berkurang ya. Jadi kita buktiin ya, saya highlight supaya nampak. Oke, nah jadi di blok yang ini yang di bawahnya 736 itu base rewardnya adalah 9967, sedangkan yang di 737 adalah 9763. Oke, jadi ada pengurangan ya, semakin mengecil. Oke, tengok semakin mengecil ya. Jadi base reward ini memang benar semakin mengecil, cumanya transaction fees ini yang tidak bisa kita hitung. Oke, kadang dia bisa banyak, kadang dia bisa sedikit ya, tergantung block size juga saya rasa ya, tergantung ukuran block size-nya. Jadi kalau misalnya transaction fee-nya yang ke 737 ini adalah misalnya 1 Monero ya, nanti dapatnya 11 Monero. Oke, lebih banyak daripada yang sebelumnya. Oke, jadi tidak bisa ditentukan dengan hanya base rewardnya aja. Jadi ada faktor lain seperti transaction fee dan juga reward penalty ini yang menentukan total reward. Oke, jadi ini yang mau saya koreksi, ini yang mau saya tambahkan ya. Jadi kalau untuk jelasnya formulanya bisa ditengok di forum monero.stackexchange.com. Ini ada dijelaskan ya keseluruhan matematikanya ya, bagaimana rumus-rumusnya, bagaimana penalty reward itu dikalkulasikan, bagaimana new reward itu dikalkulasikan, bagaimana base reward itu dikalkulasikan. Nah, ini kalian bisa baca sendiri, dan saya terus terang saya nggak paham tengok ini semua, saya nggak tahu apa-apa ini semua ya. Jadi yang saya tahu cuman ini ya, berdasarkan pengamatan saya di sini ya. Jadi ada pengaruhnya terhadap ketiga-tiga ini. Oke, jadi ini kalian bisa datang dan kalian eksperimenkan sendiri ya. Jadi saya rasa sekian dulu informasi yang mau saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan ya tunggu aja video selanjutnya. Bye bye, dadah.